Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang kelima. Kemarin beberapa seminggu yang lalu kita rehat dulu, tidak Zoom. Baru kali ini kita Zoom lagi. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang ini adalah materi baru, yaitu materi bab 2. Oke. Sambil menunggu yang lain, sambil yang berjalan. Kita sudah masuk ke pertemuan yang kelima untuk matematika wajib kelas 11 IPS. Ya. Langsung saja kita mulai sambil menunggu yang lain. Untuk pertemuan kali ini, apa yang akan kita bahas? Oke. Siapa di antara kalian yang menyukai matematika? Ada yang suka sama matematika? Ada? Atau nggak senang dengan matematika? Banyak hitungan dan lain-lain, pusing, banyak rumus. Siapa yang nggak suka atau semuanya suka nih yang masuk Zoom sekarang? Ya, menurut kalian apa sih keuntungannya belajar matematika? Tiap minggu kita bertemu, kalau di tatap muka seperti biasa itu satu minggu biasanya 2 kali pertemuan, ada 4 jam mata pelajaran. Apa sih keuntungannya? Kita lihat. Salah satu keuntungan belajar matematika adalah kita akan mampu nanti memodelkan setiap keadaan secara numerik. Terutama bagi seorang pedagang. Siapa yang punya cita-cita menjadi seorang pedagang? Ada? Nah, di sini contohnya seperti ini. Ada seorang pedagang lilin, dia punya modal usaha sebesar Rp800.000. Dia punya kios mini yang hanya menampung 500 bungkus lilin. Kecil dia warungnya. Nah, harga beli lilin A, jadi ada 2 jenis lilin A dan lilin B. Harga jenis lilin A, dia belinya adalah Rp2.000 per bungkusnya. Kemudian lilin B, per bungkusnya harganya adalah Rp1.000. Nah, agar modal yang dimiliki penjual tersebut bisa digunakan sepenuhnya untuk membeli lilin, sesuai dengan kapasitas dari kios tersebut, kios mininya, dan tanpa harus berhutang, bagaimana kita akan membuat model matematika yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pedagang tersebut. Nah, kali ini kita akan menemukan caranya dengan menggunakan program linear. Jadi kita akan bahas untuk pertemuan kali ini adalah program linear. Nah, kaitannya dengan si pedagang tadi. Ya. Suara saya jelas ya? Terdengar? Jelas. Oke. Apa sih program linear itu? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Program linear adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk pertidaksamaan linear. Tentunya materi ini ada yang saya garis bawahi di sini, pertidaksamaan linear. Pernah kalian dapat pada saat di SMP? Entah kelas berapa? Ya, kemudian kemarin waktu kalian kelas 10 juga pernah mendapatkan ini, ada pertidaksamaan linear. Sebelumnya pasti kalian membahas mengenai persamaan linear. Nah, di sini, untuk syarat kita mempelajari program linear, kalian harus mampu untuk membuat grafik pertidaksamaan linear. Di sini kalian harus bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian dalam sebuah sistem pertidaksamaan linear. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear adalah ini. Saya ingatkan kembali, yaitu AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan C. Oke. Sebelum masuk ke program linearnya ini, saya mau mengingatkan kembali bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dalam sebuah sistem pertidaksamaan linear. Nah, sambil mengingat materi sebelumnya. Oke, contohnya seperti ini. Tolong kalian pahami baik-baik, simak baik-baik. Oke. Gambarlah daerah pertidaksamaan dari sistem pertidaksamaan berikut ini. Yang pertama, pertidaksamaannya bentuknya adalah 2X ditambah 3Y
lebih besar dari atau sama dengan 6. Kemudian pertidaksamaan yang kedua adalah X lebih dari atau sama dengan 3. Pertidaksamaan yang ketiga yaitu Y kurang dari atau sama dengan 5. Dan X plus Y kurang dari atau sama dengan 8. Nah, di sini ada 3 macam pertidaksamaan. Nanti kita akan tentukan daerah himpunan penyelesaian. Langkahnya adalah satu persatu kita akan tentukan grafiknya terlebih dahulu. Oke, perhatikan. Langkah pertama adalah menentukan titik potong untuk masing-masing pertidaksamaan. Oke. Pertidaksamaan yang pertama tadi adalah bentuknya 2X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 6. Kita akan tentukan titik potongnya menggunakan tabel. Tabel seperti ini. Di sini memuat 2 buah variabel X dan Y. X dan Y. Jika nilai X-nya kita ganti dengan 0, diganti dengan 0, X-nya diganti dengan 0, maka kita akan mendapat Y-nya adalah 2. Substitusikan nih. 2 kali 0 adalah 0 ditambah 3Y. Kalau kita buat sama dengan berarti sama dengan 6. Berarti Y-nya adalah 6 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 2. Maka kita dapat titik potong yaitu 0,2. Jika nilai Y-nya yang diganti dengan 0, di sini Y-nya 0, berarti kan 3 kali 0, 0 kan? Berarti tinggal 2X sama dengan 6. Berarti X-nya adalah 6 dibagi dengan 2. Dapatnya adalah X-nya adalah 3. Jadi, jika nilai Y-nya 0, maka X-nya 3. Maka didapat titik potong yang kedua, yaitu 3,0. Paham? Bacanya ke samping sini. Kalau X-nya 0, X-nya ini diganti dengan 0, maka Y-nya dapatnya adalah 2. Kalau Y-nya 0, maka kita dapat X-nya adalah 3. Jadi didapat 2 buah titik, yaitu 0,2 di sini dan 3,0 di sini. Ya. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, tadi apa? X lebih dari atau sama dengan 3. Titik yang digunakan adalah X-nya kan 3, berarti 3,0. Kemudian untuk pertidaksamaan yang ketiga, yaitu Y kurang dari atau sama dengan 5. Titiknya adalah berarti 0,5. Ini nanti kita gunakan. Kemudian yang terakhir adalah untuk X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 8. Kita tentukan titik potongnya. Pakai tabel. Kalau yang penjumlahan seperti yang tadi atau pengurangan, kita tentukan tabel. Jika nilai X-nya 0, maka Y-nya adalah 8. Maka titik potongnya adalah 0,8. Sebaliknya, jika nilai Y-nya di sini 0, Y-nya 0, maka X-nya juga adalah 8. Berarti didapat titik potongnya adalah 8,0. Paham? Paham? Oke, paham ya. Kemudian kita lihat satu persatu. Nah, yang tadi ini, untuk 2X ditambah 3Y lebih dari atau sama dengan 6, tadi titik potongnya adalah 0,2 dan 3,0. Kita buat grafiknya. Grafiknya seperti ini. Kita buat koordinat kartesius. Oke. Kalian masih ingat koordinat kartesius? Ini adalah koordinat kartesius. Yang mendatar ini atau horizontal ini adalah sumbu X. Ini sumbu X. Yang vertikal ini adalah sumbu Y. Ini ada 0. Di sebelah kanan 0 namanya adalah sumbu X positif. Di atas 0 adalah sumbu Y positif. Di sebelah kiri 0 adalah di sini adalah sumbu X negatif. Di bawah 0 ini adalah sumbu Y negatif. Kita tentukan tadi titik potongnya. Ini 0,2. Berarti titik X-nya 0, 0 di sini, 2. Y-nya berarti 2 kan? Maka titiknya ada di sini. Ini adalah titik 0,2. Kemudian ini berapa titiknya tadi? 3,0.
X-nya 3. X-nya ini 3, ini sumbu X 3,0. Nolnya di sini, berarti di sini adalah 3,0. 0,2 dan 3,0 dihubungkan garisnya seperti ini, di garis. Nah, di sini untuk pertidaksamaan ada tanda lebih dari atau sama dengan 6. Lebih dari sama dengan 0. Kalau kita uji 0, 2 kali 0 berapa? 0. 3 kali 0 berapa? 0. Apakah 0 lebih besar atau sama dengan 6? Artinya daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini. Lebih besar atau sama dengan 6. Berarti ada di atas. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Seperti itu. Ya, nanti kalau tandanya kurang dari berarti tanda daerah himpunan penyelesaian ada di bawah. Ini tanda biru ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Oke. Yang kedua, untuk X lebih dari atau sama dengan 3. Oke. Tadi adalah titiknya adalah 3,0. Ini sumbu X positif. 1, 2, 3. Berarti di sini garisnya. Ini adalah garis X sama dengan 3. Lebih dari atau sama dengan 3 artinya adalah di kanan garis X sama dengan 3. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Untuk Y kurang dari sama dengan 5. Gambarnya kayak gimana? Oke. Ini. Y sama dengan 5 yaitu di titik 0,5 ada di sini. Di garisnya. Y kurang dari sama dengan 5 artinya adalah di bawahnya. Di bawah garis Y sama dengan 5. Maka daerah himpunan penyelesaian yang berwarna biru ini. Oke. Kita lanjut lagi yang keempat. Pertidaksamaannya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 8. Tadi titik yang kita cari adalah 0,8 dan 8,0. Titiknya bagaimana? Oke. 0,8. 0,8 di sini 8. Ini titiknya 0,8. 8,0 berarti X-nya 8,0 di sini titiknya 8,0. Kalau kita hubungkan menjadi seperti ini. Kurang dari sama dengan 8. Kurang dari sama dengan 8 berarti daerah himpunan penyelesaiannya ada di bawah sini. Ya, paham? Paham gimana? Ngerti? Kalian pernah belajar ini ya? Atau kelas 10 masih ingat? Atau di SMP? Nanti kalau bingung diputar lagi video ini saya saya rekam, jadi kamu nanti bisa diulang lagi didengarkan lagi, dipahami baik-baik lagi. Nah, tadi dari keempat gambar tadi, grafik tadi, kita jadikan satu, arsirannya kita cari yang mana yang daerah himpunan penyelesaiannya seperti ini. Oke, yang mana daerah himpunan penyelesaiannya? Oke, ini dia hasilnya. Tadi mana nih? Ini yang tadi persamaan garis yang pertama ya. Pertama kan yang ini. Yang ini adalah persamaan tadi garis yang terakhir. Yang ini adalah persamaan garis untuk Y lebih kecil sama dengan berapa tadi? 5. Yang ini adalah X lebih besar sama dengan 3. Mana yang paling, yang daerahnya semuanya meliputi? Daerah himpunan penyelesaian yang mana? Yang paling birunya paling gelap. Yang mana? Dari sini. Jadi himpunan penyelesaiannya dari sini nih. Lihat kursor saya, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya ini. Oke, seperti itu. Paham? Gimana, ngerti? Ngerti ya? Pinter-pinter lah, IPS lah. Oke, ya, bisa ya. Nanti tolong gambarnya, ukurannya disesuaikan menggunakan penggaris. Kita coba gambar, kamu coba nanti di rumah, disalin di buku catatan. Nanti tolong fotonya diperlihatkan sekali ke saya ya. Jadi biar saya tahu kalian gambarnya benar atau tidak.
Kalian hanya mencontoh ini aja dulu apa yang saya sampaikan. Saya belum ingin kalian mencoba membuat atau latihan sendiri. Ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bingung nggak? Ada yang ditanyakan? Boleh. Gimana? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, perlu diulangi atau tidak? Perlu diulangi atau tidak? Perlu diulangi? Tidak? Oke, kok nggak ada suaranya? Oke. Gimana? Sudah pahamkah? Udah ya? Nanti tolong dicoba diulangi lagi. Kamu lihat video nanti yang akan saya share tadi, penjelasan saya tadi. Kalian kan udah dapat buku ya dari perpustakaan. Ada, coba kalian buka. Kalau masih belum paham, boleh bertanya ke saya. Ya, bertanyanya boleh lewat Google Classroom. Oke. Ya. Ini ada IPS 6 beberapa. Rehan doang ya? Oh, ini ada Safi. Oke. Seperti itu. Ini kalian pakai paket yang kemarin saya sampaikan nggak? Kalian dapat kartu kan udah? Ya. Bisa ini digunakan untuk Zoom? Bisa? Apa pakai paketan sendiri? Hah? Diri. Punya sendiri. Yang kemarin gimana? Kan ada kartunya Simpati. Maksudnya dicoba Ya, bisa nggak kemarin dapat cuma berapa? 10 rupiah kan? Iya. Dicoba. Lumayan. Kartunya yang kemarin dicoba, kuotanya kalau belum masuk ditunggu saja. Nah, itu kemarin kan ada gratisan lumayan 10 rupiah untuk beli kuota. Oke. Oke, pertemuan untuk kali ini saya sudahi, lumayan, udah hampir setengah jam. Tolong nanti disimak baik-baik video ini, nanti saya share di Google Classroom setelah ini. Dan jangan lupa isi absen daftar hadir di Google Form. Oke? Siap? Jika ada bertanya melalui Google Classroom saja. Oke. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.